Jelasnya itu pasti pasar kita akan lebih luas. Jadi pasar luas ya pasti bisnisnya makin besar. Apakah bisa mencakup untuk semua pelaku usaha atau kelompok-kelompok tertentu saja? Boleh untuk semua cakupan seluruh UMKM ya, yang non musim juga boleh. Kami terima kasih dulu pada BI yang bisa menyeleksi kami, walaupun kami dari pengusaha non muslim bisa mengikuti IKRA. Halo Sobat Rupiah, selamat datang di Podcast Bingkai Bank Indonesia NTT, omong kebijakan dan informasi. Dan di episode perdana kita kali ini, kita akan berbagi informasi berkaitan dengan success story UMKM IKRA. Tentunya Sobat Rupiah pasti ingin tahu apa sih IKRA itu. Dan di saat ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang akan banyak bercerita berkaitan dengan success story UMKM. Jadi kita kenalan dulu. Di sini sudah ada Pak Adit, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Pak Adit? Baik ya, luar biasa. Dan juga di sini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM Mitra Binaan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada UMKM Aldia, ada Pak Albert di sini. Bapak, apa kabar? Baik Bu. Baik ya, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir dan juga berbagi di podcast Bingkai ini, podcast perdana Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kita mungkin mulai ngobrol dari awal dulu. Tentunya Sobat Rupiah ingin tahu ya Pak Adit dan juga Pak Albert, apa sih sebenarnya IKRA? Kalau mungkin sekilas kita lihat banyak postingan-postingan yang sudah ada di sosial media Bank Indonesia itu berkaitan dengan di bulan ini kita tuh sedang melakukan bootcamp dan juga menjelang seleksi IKRA untuk 2025. Tentunya Sobat Rupiah ingin tahu IKRA itu apa, mungkin boleh dijelaskan dulu oleh Pak Adit. Silakan Bapak. Jadi IKRA ini kepanjangannya itu Industri Kreatif Syariah Indonesia. Nah, ini sebuah program gitu dalam rangka untuk pengembangan berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan UMKM yang bergerak di syariah gitu. Nah, tentunya UMKM yang bergerak di bidang kita kenal dengan ini ya, wasra ya. Iya. Wasra. Nah, ini contohnya wasra ini di syariah ini kita tidak boleh bermotif makhluk hidup gitu ya gitu. Nah, tapi tidak hanya tenun, tapi ini harus jadi ready to wear. Nah, gitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan kuliner. Nah, kulinernya ini ada standarnya juga. Ada yang kita kenal dengan 5P dan 2S. Nah, itu yang jelas tanpa pengawet ya, tanpa pewarna dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa sih Indonesia ini juga akhirnya memberikan fokus juga pada pengembangan pada ekosistem ekonomi syariah ya gitu. Ya karena kita ketahui bersama kalau syariah ini memiliki pasar yang sangat besar gitu. Jadi kita jangan sampai hanya menjadi konsumen aja, tetapi kita pengen harapannya bisa menjadi sentral, karena di Indonesia ini masyarakat muslimnya itu termasuk terbesar di antara ini ya 4 negara muslim di dunia gitu. Oke. Nah Pak Adit, mungkin di awal ini juga pasti Sobat Rupiah ingin tahu, apakah kalau kita dengar sendiri kan Industri Kreatif Syariah Indonesia, apakah dibatasi pelaku-pelaku usahanya itu mungkin banyak mungkin yang belum begitu paham IKRA, sehingga mereka pasti pikirnya kalau misalnya pelaku usaha yang bukan muslim tidak bisa masuk ke IKRA, atau seperti apa sih Pak Adit? Boleh untuk semua cakupan seluruh UMKM ya, yang non muslim juga boleh gitu. Yang penting satu, bersertifikat halal gitu. Nah, kenapa pentingnya bersertifikat halal ini? Ya tadi kita punya pasar yang luas gitu, dengan jumlah muslim yang sangat banyak ya di Indonesia maupun juga bayangkan juga di internasional pun juga seperti Inggris, Thailand, Malaysia, itu mereka juga menaruh perhatian sekarang tuh untuk mendorong ada yang namanya
pariwisata halal gitu. Saat ini juga Pak Albert ini akan menceritakan kepada kita seperti apa usaha yang sedang dijalankan ya Pak Albert. Tentunya banyak yang pasti di NTT ini sudah tidak asing ketika kita mendengar kata Aldia, karena Aldia ini juga selain punya tempat jualan daging, ada juga resto. Nah, mungkin Pak Albert boleh sharing ke Sobat Rupiah yang sedang menonton podcast Bingkai ini, Aldia ini sudah dijalankan dari tahun berapa, kemudian juga sudah apa saja yang sudah dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan Aldia, kemudian juga seperti apa penerapan prinsip halal dan syariah sehingga pada tahun 2024 kemarin UMKM Aldia menjadi salah satu UMKM yang lolos pada seleksi IKRA untuk mewakili Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Albert. Baik, terima kasih Bu Esther. Pertama, kami terima kasih dulu pada BI yang bisa menyeleksi kami, walaupun kami dari pengusaha non-muslim bisa mengikuti IKRA. Perusahaan Aldia sendiri bergerak sudah cukup lama. Saya mulai dari tahun 95, itu benar-benar mulai dari awal sekali, mulai dari nol, bahkan mulai dari penelitian. Akhirnya beberapa potensi yang saya pelajari, ternyata daging bisa saya kembangkan. Saya pelajari dari ilmu dan teknologi daging, banyak kesalahan yang bisa saya perbaiki. Demikian, awalnya memang agak terseok-seok, tapi perlahan-lahan kita bisa tumbuh berkembang. Salah satu produk utama kami adalah daging CI, yang ternyata juga mendapat penerimaan yang baik dari pasar. Terus berkembang sampai kami bisa membuat pabrik, dikatakan pabrik lah yang agak baik. Terus sekaligus dengan RPH. RPH itu penting karena selain hygiene dan kehalalannya terjamin, itu di bawah kontrol kami semua. Jadi RPH, proses room itu dan semua itu di satu lokasi. Jadi benar-benar produk Aldia kita seleksi yang baik. Bahkan kita mulai dari pemilihan ternak. Jadi kita bekerja dari pembelian ternak. Jadi ternak itu kita sudah seleksi dari awal. Bagaimana yang cocok untuk makanan steak, bagaimana yang cocok untuk CI. Jadi sapi lokal pun bisa untuk steak, tidak harus impor. Jadi saya buktikan sekarang pun tempat-tempat resort turis seperti di Rote, itu menggunakan produk kami. Dan mereka suka, mereka suka daging lokal. Tidak kalah dengan daging yang diimpor ya. Betul. Pak Albert ya. Oke. Jadi perlahan-lahan terus berkembang sampai kami bisa terseleksi di IKRA. Jadi usaha kami halal dan NKV tembus tahun kemarin ya, kita ikut IKRA. Iya, tahun 2024. Di Makassar, dan akhirnya tembus juga sampai ke ISEF. Kira-kira kalau dari Pak Albert sendiri melihat benefit yang didapatkan ketika menerapkan prinsip syariah ini apa sih Pak Albert? Jelasnya itu pasti pasar kita akan lebih luas. Karena arahan dari BI juga bagus. Apalagi ada bootcamp. Jadi kami banyak juga kelemahan-kelemahan di UKM yang bisa kita benahi. Jadi pasar luas ya pasti bisnisnya makin besar. Iya. Nah Pak Adit, kalau tadi mendengar cerita dari Pak Albert, tentunya banyak sekali Sobat Rupiah yang sedang menonton podcast Bingkai ini dan kemudian juga punya minat untuk membuka usaha UMKM di bidang kuliner ataupun fashion. Mereka tentunya ingin tahu setelah kita menjadi anggota IKRA seperti Pak Albert, UMKM ini masuk ke dalam ekosistem IKRA, benefit apa saja yang dirasakan sih Pak Adit? Mungkin boleh dijelaskan ke Sobat Rupiah yang tentunya ingin tahu lebih dalam terkait IKRA. Ya, jadi ketika pas waktu kita membuka
penerimaan untuk mendaftar sebagai ini ya peserta IKRA gitu, teman-teman dari UMKM ini akan banyak menerima manfaat. Tentunya yang pertama jaringan atau akses gitu. Dengan terpilih sebagai anggota IKRA, teman-teman UKM ini akan menambah luas pasar, tidak hanya domestik gitu, tapi juga bisa kita ikut sertakan dalam berbagai kegiatan internasional. Ada beberapa pendampingan yang akan diberikan kepada UMKM dari sisi wastra atau ready to wear tadi. Nah, misalnya pelatihan terkait dengan tentunya pendampingan pencatatan keuangan itu tentu wajib gitu. Nah, karena salah satunya untuk tergabung dalam IKRA ini, salah satu modal atau yang dimiliki ya oleh UMKM itu minimal 50 juta ya. Omsetnya ya, sorry, omsetnya 50 juta. Dengan omset 50 juta itu kami berharap semua UMKM ini memiliki pencatatan keuangan yang baik, satu. Terus kemudian yang kedua, untuk bisa tergabung dalam IKRA ini, anggota paling tidak sudah berdiri selama minimal 3 tahun. Nah, ya dengan harapan mudah-mudahan pendampingan ini itu akan mengembangkan terus kapasitas daripada UMKM kita untuk bisa terus ini ya membangun pasarnya tidak hanya di Indonesia tetapi juga bisa meluas ke internasional, Mbak Esther. Tips dan trik ketika berhadapan dengan Dewan IKRA itu seperti apa sih? Tentunya banyak juga nih saat ini pelaku usaha yang sedang mengikuti bootcamp untuk kemudian ikut seleksi IKRA 2025 ini. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Pak Albert? Ya, tentu kita penguasaan produk. Kita harus menjelaskan bagaimana produk, karena yang kita hadapi ini kan chef top. Iya, national expert. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti mengenai produk. Terus mengerti bagaimana kita proses. Karena berhadapan dengan orang-orang yang begitu expert ya, kita harus tampil maksimal. Oke, berarti kemarin itu dipersiapkan dengan sangat maksimal, tentunya dibantu juga oleh teman-teman Bank Indonesia Provinsi NTT ya Pak Albert. Karena seleksi IKRA ini juga sehingga Pak Albert bisa terpilih, juga ada banyak usaha UMKM lain yang kemudian diseleksi dulu di tingkat NTT ya Pak Adit ya. Kemudian ada sekian banyak usaha yang kita jaring. Kemudian terpilihlah ada beberapa UMKM yang mewakili dari fashion dan juga dari kuliner. Dan di 2024 kemarin itu NTT ada 3 ya Pak Adit ya. Ada 3 itu, ada Aldia, ada Gaura, dan juga ada Padu Padan Tenun. Itu mewakili dari kuliner dan juga dari fashion. Terima kasih Sobat Rupiah sudah setia menyaksikan podcast Bingkai Bank Indonesia, omong kebijakan dan informasi. Nah, kalau tadi kita sudah banyak ngobrol dan juga kenal dengan pelaku usaha kita, ada UMKM Aldia dan juga penjelasan dari sisi Bank Indonesia oleh Pak Adit, Deputi Kepala Perwakilan. Sekarang kita akan main games. Pak Adit dan Pak Albert siap ya? Siap. Jadi ini gamesnya pertanyaan-pertanyaan singkat yang tentunya nanti Pak Adit dan juga Pak Albert boleh, ini kita menyediakan alat peraga, boleh diangkat dulu. Oke. Jadi gamesnya setuju atau tidak setuju? Siap Pak Adit dan Pak Albert? Siap. Ini pertanyaannya pertanyaan ringan, bukan pertanyaan olimpiade, tenang. Oke. Pertanyaan pertama. UMKM Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Setuju atau tidak setuju? Oke, setuju ya, sepakat dari Bank Indonesia dan juga dari pelaku usaha sepakat. Pertanyaan kedua, UMKM harus berinovasi agar dapat bersaing. Setuju atau tidak setuju? Pasti ya. Tentunya inovasi ini yang mendukung pelaku usaha untuk kemudian berkembang dan memasarkan produk yang lebih luas. Pertanyaan ketiga, UMKM dapat memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Salah satu program BNTT juga onboarding ya Pak Adit ya. Jadi harus memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya. Selanjutnya,
UMKM tidak perlu memiliki legalitas usaha, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya. Ya. Legalitas usaha itu penting ya. Kalau dari sisi Pak Adit gimana? Legalitas usaha itu manfaatnya untuk pelaku usaha apa? Iya, karena kan kalau ketika berhubungan dengan pasar yang lebih luas gitu kan ya. Tentunya kedudukan dari sebuah UMKM ini harus terdaftar pastinya oleh dari dinas ya gitu. Jadi kalau dicari gitu kan ya sampai ke NTT mana nih gitu kan badan hukumnya apa gitu. Nah, sehingga kalau hanya individu saja gitu, nah itu nanti juga legalitasnya kurang kuat gitu. Kalau dari Pak Albert sendiri? Kalau dari saya kebetulan kuliner dan itu berasal dari hewan, maka harus ada kontrol yang ketat mengenai penyakit-penyakit yang bisa ditularkan ke manusia. Dalam hal ini sudah dikontrol oleh Dinas Peternakan, kita sudah mendapat sertifikat NKV. Salah satu juga NKV ini yang menjadi poin plus ya pada saat IKRA 2024 kemarin. Oke, berarti sama-sama setuju dari Bank Indonesia dan juga dari Aldia. Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast Bingkai. Nah, tentunya kita ingin mendengarkan sedikit pesan dari Pak Adit dan juga Pak Albert untuk Sobat Rupiah dan juga teman-teman yang sedang menonton podcast Bingkai ini. Tentunya juga untuk pelaku usaha yang pastinya ingin masuk ke dalam ekosistem IKRA. Silakan Pak Adit dan juga Pak Albert. Mungkin dari Pak Adit dulu. Buat teman-teman UMKM tidak perlu ragu ya untuk tentunya ikut berbagai kegiatan tentunya di kegiatan Road to Feshare ini atau Feshare Festival Ekonomi Syariah ini banyak yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Tentunya tidak hanya soal promosi tetapi juga peningkatan upaya kapasitas dari teman-teman UMKM maupun juga siapa tahu juga bisa bahkan mendapatkan pembiayaan. Oke, jadi dari IKRA yang kemudian nanti akan ada di Feshare dan juga ISEF ini banyak sekali potensi yang bisa dan juga benefit yang didapatkan oleh UMKM ya Pak Adit. Kalau dari Pak Albert, silakan Pak Albert mungkin bisa memberikan motivasi kepada pelaku usaha lainnya tidak hanya kuliner tapi juga fashion untuk kemudian melakukan inovasi dan bisa seperti Aldia bisa masuk ke ekosistem IKRA. Baik, saya mengajak teman-teman semua. Manfaat IKRA ini sangat besar. Selain memperluas kita punya kapasitas, memperluas kita punya pasar, juga kita dapat banyak bimbingan. Jadi teman-teman semua saya ajak mari bersemangat kita bergabung di IKRA. Oke. Terima kasih Pak Adit dan juga Pak Albert sudah memberikan banyak sekali insight kepada Sobat Rupiah dimanapun yang sedang menonton podcast Bingkai berkaitan dengan success story UMKM IKRA Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sobat Rupiah, semoga podcast Bingkai di edisi kali ini bisa memberikan banyak sekali informasi yang luar biasa dan juga bermanfaat untuk Sobat Rupiah yang tentunya memiliki potensi untuk masuk dalam ekosistem IKRA. Sampai jumpa di episode Bingkai selanjutnya dan terima kasih.